Selamat siang, perkenalkan dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya, Fani Margareta Margun, dan teman-teman Saya Joko Bonalu. saya Nedi Stompul, saya Meta Majora, Saya Natalia Baru. Saya Nurbianca Silute. dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Terima kasih. Oke, adapun latar belakangnya dari kesempatan ini adalah keluarga Amira menceritakan bahwasannya pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Siti yang ingin menginvestasikan dana sebesar 500 juta dengan instrumen keuangan yang halal, aman dan juga menguntungkan. Mereka memiliki tujuan yaitu menyiapkan gaya pendidikan anak-anak mereka di masa depan. Nah, pertanyaan nomor 1 itu, apa sebenarnya perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional, sehingga keluarga ini mengetahui apa sebenarnya perbedaan mendasar dari hal tersebut. Yang pertama, reksadana syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksadana konvensional tentunya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan hukum, prinsip investasi, dan juga mekanisme pembagian hasil. Reksadana syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariat Islam yang melarang unsur riba, maisar, dan garar. Instrumen investasinya hanya mencakup efek syariah yang telah lolos proses penyaringan dari Dewan Syariah Nasional yang berlaku di Indonesia. Selain itu, ada yang proses pembersihan jika ditemukan pendapatan non halal. Sebaliknya, reksadana konvensional tidak membedakan sumber keuntungan selama hal itu legal secara hukum di Indonesia. Bagi keluarga Amira, perbedaan ini penting karena mereka menekankan nilai religius dan keamanan spiritual dalam berinvestasi. Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya, analisis proses screening syariah yang diterapkan dalam reksadana syariah, mengapa perlu ada kriteria kuantitatif selain kriteria kualitatif, dan apakah kriteria saat ini sudah optimal? Di mana jawabannya, dalam reksadana syariah, proses screening itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua perusahaan itu menempatkan dananya itu benar-benar sesuai dengan prinsip Islam, di mana tujuannya agar dana investor itu tidak masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung riba, judi, maupun ketidakpastian. Di mana untuk tahap screeningnya itu melalui 2 tahap. Yang pertama itu ada kualitatif dan yang kedua itu ada kuantitatif. Di mana tahap screening kualitatif itu menilai jenis usaha dari perusahaan yang akan dijadikan tempat investasi. Perusahaan itu hanya boleh bergerak di bidang yang halal bermanfaat seperti industri makanan halal, telekomunikasi, energi, ataupun kesehatan. Sementara itu, perusahaan tidak boleh beroperasi di bidang yang bertentangan dengan syariah, seperti produksi ataupun penjualan minuman keras, babi, rokok, maupun pornografi, di mana perusahaan yang bergerak di bidang perjudian. Lembaga keuangan itu berbasis bunga seperti bank dan asuransi konvensional. Jadi, screening kualitatif itu memastikan bahwa inti bisnis perusahaan halal dan tidak melanggar ajaran Islam. Di mana yang kedua, tahap screening yaitu kuantitatif. Tahap screening kuantitatif itu dilakukan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Karena meskipun bisnis utamanya itu halal, kadang perusahaan itu masih punya sedikit hubungan dengan sistem konvensional. Misalnya itu menyimpan dana di bank konvensional, memiliki hutang berbunga, maupun memperoleh sedikit bunga dari deposito. Agar perusahaan seperti ini tetap bisa dikategorikan sebagai perusahaan syariah, maka dibuat batas toleransinya. Berdasarkan ketentuan DSN MUI dan OJK, rasio utang berbunga itu maksimal sekitar 45% dari total aset. Artinya jumlah pinjaman perusahaan ke bank konvensional tidak boleh melebihi dari 45% dari total kekayaannya. Pendapatan halal maksimal 10% dari total pendapatan. Artinya jika perusahaan itu mendapatkan pendapatan dari bunga ataupun kegiatan yang tidak syariah, nilainya itu tidak boleh dari 10% dari seluruh pendapatannya. Di mana screening kuantitatif ini sangat penting karena dalam dunia bisnis saat ini hampir tidak ada perusahaan yang 100% benar-benar terbebas dari sistem konvensional. Contohnya itu banyak perusahaan halal tetap meminjam ke bank konvensional karena fasilitas pembiayaan syariah masih terbatas, atau menyimpan dana di rekening berbunga karena kebutuhan transaksi. Kalau aturan hanya menggunakan screening kualitatif tanpa mempertimbangkan kondisi keuangannya, maka banyak perusahaan halal akan gagal masuk ke dalam modal syariah, sehingga pilihan investasi untuk reksadana syariah akan semakin sedikit. Dengan adanya screening kuantitatif, sistem ini menjadi lebih realistis dan fleksibel, tetapi tetap menjaga agar kegiatan non syariah tidak mendominasi. Prinsipnya adalah menjaga kebaikan umum dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Secara umum, kriteria yang digunakan ini sudah cukup
berinvestasi dengan tenang karena perusahaan yang masuk ke dalam reksadana syariah sudah melalui proses seleksi yang ketat dan diawasi oleh BPS. Namun masih ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki, seperti pembaruan daftar efek syariah sebaiknya itu lebih sering diperbarui, transparansi laporan BPS perlu ditingkatkan supaya investor tahu bagaimana proses penyaringan dan pembersihan pendapatan non halal dilakukan, dan yang terakhir penambahan aspek keberlanjutan atau ESG juga bisa menjadi penyempurnaan karena nilai-nilai syariah sangat sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bandingkan antara kontrak wakalah dan mudharabah dalam struktur reksadana syariah, manakah yang lebih adil bagi investor dan manajer investasi? Jelaskan alasannya dengan merujuk pada prinsip keadilan dalam Islam. Reksadana syariah, akad yang digunakan umumnya adalah wakalah atau mudharabah, dan masing-masing memiliki tingkat keadilan yang berbeda bagi investor dan manajer investasi atau MI. Pada akad wakalah, investor memberikan kuasa kepada MI untuk mengelola dana dengan imbalan ujrah atau fee tetap. MI tidak ikut menanggung kerugian investasi selama tidak lalai, dan investor menanggung seluruh risiko atas hasil investasinya. Dari sisi investor, akad ini lebih adil dalam aspek kepastian biaya dan keamanan karena sejak awal investor tahu berapa fee yang harus dibayar dan tidak terbebani pembagian keuntungan yang rumit. Namun, dari sisi MI, akad wakalah bisa dianggap kurang adil secara ekonomi karena MI tidak mendapat bagian dari keuntungan walaupun yang berhasil memberikan hasil investasi yang tinggi. Dengan kata lain, hubungan antara kinerja dan imbalan tidak selalu seimbang. Sedangkan pada akad mudharabah, investor berperan sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al dan MI sebagai pengelola atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh investor selama MI tidak lalai. Dari sisi investor, akad ini lebih adil secara substansial karena prinsip profit and loss sharing mencerminkan keseimbangan hak dan tanggung jawab. Investor mendapatkan hasil sesuai kinerja dana yang dikelola, bukan berdasarkan imbalan tetap. Sementara bagi MI, akad ini juga lebih adil dari sisi insentif kinerja karena pendapatannya bergantung pada keberhasilan mengelola investasi. Dengan sistem ini, MI terdorong bekerja secara profesional dan amanah karena keuntungan mereka sejalan dengan hasil yang diperoleh investor. Jika dikaitkan dengan keluarga Almira yang masih baru dalam investasi syariah dan memiliki profil risiko moderat, maka bentuk keadilan yang paling tepat bergantung pada tahap perkembangan mereka sebagai investor. Pada tahap awal, akad wakalah dapat dianggap lebih adil bagi investor karena memberikan kepastian biaya, transparansi, dan perlindungan dari fluktuasi hasil. Namun, dalam jangka panjang, akad mudharabah bisa menjadi lebih adil bagi kedua belah pihak karena mencerminkan kemitraan sejati di mana investor dan MI sama-sama berbagi hasil serta tanggung jawab sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Kesimpulannya, lebih adil bagi investor atau pemula yang merupakan akad wakalah karena transparansi dan kepastian biaya. Lebih adil bagi MI dan bagi kedua pihak secara prinsip syariah, yaitu akad mudharabah karena adil dalam pembagian hasil dan risiko. Untuk keluarga Almira, mulai dengan wakalah adil secara praktis, lalu naik ke mudharabah adil secara spiritual dan ekonomi. Nomor 4. Berdasarkan profil keluarga Almira, pilih skenario portofolio konservatif, moderat, atau agresif yang paling sesuai. Jelaskan pertimbangan Anda menggunakan konsep profil risiko, horizon investasi, dan tujuan finansial keluarga. 1. Profit risiko. Profit keluarga, yaitu keluarga Almira memiliki profit risiko moderat, dapat menerima fluktuasi reasonable. Mereka juga ingin menghindari penempatan dana dari produk syariah yang diinformasikan terlalu rendah. Kesesuaian itu, skenario moderat mengalokasikan dana secara seimbang, yaitu 30% pasar uang, 40% campuran, dan 30% saham syariah. Kombinasi ini menawarkan potensi return yang lebih tinggi dari konservatif, tetapi dengan resiko yang dapat ditoleransi oleh investor menolak tolak ukur risiko. Kedua, tolak ukur risiko. Skenario moderat memiliki expected annual return 9,5%. Ini adalah tingkat return yang kompetitif tanpa mengekspos keluarga pada risiko ekstrim dari skenario agresif, risk level atau sebagai type. Kedua, horizon investasi. Jangka menengah 3-5 tahun. Kebutuhannya itu jangka waktu 3-5 tahun pada kategori menengah. Dana tidak perlu dicairkan dalam waktu dekat sehingga memungkinkan manajer investasi mengambil risiko yang sedikit lebih tinggi untuk memaksimalkan pertumbuhan. Kesesuaian itu, portofolio moderat optimal horizon ini, porsi saham syariah itu 30% dan campuran syariah itu 40%, memberikan waktu yang cukup yaitu 3-5 tahun untuk meredam kualitas yang rendah dan memanfaatkan potensi kenaikan harga saham. Skenario konservatif itu terlalu lambat untuk pertumbuhan dana dalam 3-5 tahun. Ketiga itu tujuan finansial atau pendidikan anak, pensiun, dan tambahan. Dana pendidikan, tujuan ini membutuhkan kepastian dan pertumbuhan. Porsi pasar uang syariah 30% memenuhi kebutuhan likuiditas sedang, sedangkan porsi campuran atau saham syariah ditujukan
untuk mengejar pertumbuhan. Proyeksi hasil dengan expected annual return 9,5% dan investasi awal ada 500 juta diproyeksikan menjadi 787 juta dalam 5 tahun. Proyeksi total return sebesar 287 juta ini dinilai signifikan dan sesuai untuk mencapai tujuan dana pendidikan dan investasi tambahan keluarga. Solusi optimal bagi keluarga Almira untuk mencapai tujuan dana pendidikan dan pensiun dalam horizon 3-5 tahun adalah dengan mengimplementasikan skenario portofolio moderat yang dialokasikan pada reksadana syariah pasar uang 30%, campuran 40%, dan saham 30%. Pilihan ini menyimpangkan resiko dan return diproyeksikan untuk memberikan imbal hasil tahunan atau ekspor annual return sebesar 9,5%, sekaligus menjamin keamanan spiritual melalui pengawasan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS dan proses prinsip pendapatan lokal. Investasi harus disertai strategi regulasi tahunan dan de-risking menjelang tahun kelima untuk memitigasi risiko pasar. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu terkait analisis manfaat, risiko, dan juga SWOT reksadana syariah. Yang pertama, manfaat. Reksadana syariah memberi ketenangan batin karena bebas dari riba, maisir, dan garam. Dikelola profesional dan transparan dan sesuai prinsip Islam. Investor bisa mulai dengan modal kecil, menikmati diversifikasi risiko, dan juga berinvestasi di sektor yang halal serta bermanfaat sosial. Yang kedua, risiko. Nilai investasi bisa turun akibat fluktuasi pasar atau market risk, likuiditas rendah, dan juga risiko ketidakpatuhan syariah bila ada unsur non-halalnya. Juga ada juga risiko operasional dan reputasi bila manajer investasi lalai menjaga prinsip syariahnya. Yang ketiga adalah analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan, di mana kekuatannya itu sesuai dengan prinsip Islam dan juga diawasi oleh DPS, adanya dukungan OJK dan makin mudah karena melalui platform digital. Yang kedua, weakness atau kelemahan, emiten terbatas, biaya pengelolaannya tinggi, dan literasi syariah masih rendah. Lalu yang ketiga itu adalah opportunity atau peluang, populasi muslim terbesar di Indonesia, dan juga tren halal lifestyle, dan juga adanya dukungan pemerintah dan integrasi ESG. Yang selanjutnya itu adalah threat atau ancaman, fluktuasi pasar, persaingan produk konvensional, dan juga risiko syariah washing dan keterlambatan update efek syariah. Jadi kesimpulannya, reksadana syariah menawarkan keseimbangan antara keuntungan finansial dan juga keberkahan spiritual, namun tetap perlu pemahaman risiko dan juga pengawasan syariah yang kuat. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6, evaluasi kinerja 3 produk reksadana syariah terbaik yang disajikan dalam data. Gunakan efficiency ratio, Sortino ratio, dan information. Oke, di sini yang pertama 3 produk yang dibandingkan berdasarkan data pada dokumen itu ada 3. Yang pertama itu adalah Super Invest Syariah Equity Fund, yang kedua Mega Syariah Equity Fund, dan ketiga Fame Syariah Sukuk. Yang pertama, analisis berdasarkan Share Ratio Fund. Share Ratio Fund itu mengukur efisiensi return terhadap risiko total atau volatilitas. Di sini Super Invest Syariah Equity Fund itu sebesar 1,25 memiliki efisiensi tertinggi, artinya setiap unit risiko menghasilkan return tertinggi. Yang kedua, Mega Syariah Equity Fund yaitu 1,15, sedikit di bawah dari Super Invest, masih efisien, namun biaya pengelolaannya itu lebih tinggi, yaitu expense-nya itu 2,75%. Lalu yang ketiga, Trim Syariah Sukuk yaitu 0,85, lebih aman, namun returnnya relatif lebih rendah karena berbasis pendapatan tetap. Jadi kesimpulan dari share ratio ini, produk paling efisien secara risk adjusted return itu adalah Super Invest Syariah Equity Fund. Yang kedua itu adalah analisis berdasarkan Sortino ratio. Meskipun data Sortino ratio tidak tercantum secara umum, produk dengan share ratio tinggi juga memiliki Sortino ratio tinggi karena menunjukkan manajemen risiko penurunan yang baik. Jadi dapat disimpulkan, Super Invest tetap unggul secara downside risk efficiency. Lalu yang ketiga itu adalah analisis berdasarkan information ratio atau IR. Ini mengukur kemampuan menghasilkan excess return dibandingkan benchmark, misalnya ISSI dengan risiko aktif atau tracking error. Dengan return dan share tertinggi, Super Invest Syariah Equity Fund menunjukkan aktif manajemen paling efektif. Mega Syariah Equity Fund relatif mirip tetapi kalah tipis. Sedangkan Prime Syariah Sukuk itu bersifat lebih pasif.
Jadi kesimpulan dari nomor 3 ini, Sancor Invest Syariah Equity Fund memiliki information ratio terbaik, menunjukkan keunggulan manajer investasi dalam menghasilkan nilai tambah dibandingkan benchmark syariah. Untuk rekomendasi, karena profil resikonya moderat, keluarga Almira sebaiknya memilih strategi campuran antara produk saham syariah berimbang tinggi dan sub yang stabil. Portofolio idealnya 60% krim syariah sabuk itu stabil atau risiko rendah, return itu 6-8%. Lalu 40% skor invest syariah equity fund itu potensi returnnya itu tinggi, 18,5%. Jadi alasan mengapa kombinasi ini, karena kombinasi ini akan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan nilai dan keamanan modal sesuai horizon 3-5 tahun serta prinsip syariah keluarga Almira. Baiklah, sekarang pertanyaan yang ketujuh, analisis tantangan terbesar dalam pengembangan reksadana syariah di Indonesia. Apakah regulasi saat ini sudah cukup mendukung pertumbuhan industri, dan buatlah rekomendasi perbaikan regulasi yang konkret dan implementable. Yang pertama, tantangan terbesar dalam pengembangan reksadana syariah di Indonesia, yaitu yang pertama, rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah. Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami prinsip syariah dalam investasi, termasuk perbedaan mekanisme syariah seperti mudharabah, wakalah, dan proses cleansing dibandingkan produk konvensional. Yang kedua, keterbatasan instrumen investasi syariah. Karena ada proses screening syariah dan batasan rasio finansial, tidak semua efek dapat menjadi bagian portofolio. Ini membatasi pilihan emiten dan menurunkan fleksibilitas manajer investasi. Yang ketiga, screening lag, keterlambatan pembaruan daftar efek syariah, yaitu perubahan daftar efek syariah tidak selalu terjadi secara real time. Hal ini meningkatkan risiko portofolio tidak sesuai syariah jika pembaruan terlambat. Yang keempat, biaya cleansing tambahan. Adanya kewajiban pembersihan pendapatan non halal menambahkan kompleksitas dan biaya operasional pada produk syariah. Yang kelima, resiko ketidakpatuhan syariah, yaitu kesalahan dalam penerapan prinsip syariah dapat memicu resiko reputasi dan juga resiko hukum. Peran DPS sangat penting, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Yang keenam, infrastruktur teknologi pengawasan syariah perlu ditingkatkan. Pengawasan secara manual tidak cukup untuk volume data yang besar. Sistem digital syariah yang otomatis dan real time masih perlu diperkuat. Yang B, apakah regulasi saat ini sudah mendukung? Secara umum, regulasi saat ini sudah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan reksadana syariah, termasuk PJOK terkait reksadana syariah, fatwa DSN MUI mengenai investasi syariah, dan peran Bursa Efek Indonesia dalam pengawasan dan transparansi. Regulasi tersebut mencakup izin usaha, pembentukan DPS, ketentuan penerbitan, pelaporan berkala, dan mekanisme perlindungan investor. Namun regulasi masih perlu penguatan pada implementasi teknik dan percepatan eksekusi, terutama dalam standarisasi sistem screening, digitalisasi audit syariah, penguatan pengawasan real time, standarisasi laporan DPS, dan pengembangan instrumen syariah baru. Yang C, rekomendasi perbaikan regulasi, yaitu yang pertama standarisasi dan percepatan proses screening syariah. OJK dan DSN MUI menyusun pedoman screening teknis yang seragam untuk semua MI. Yang kedua, BEI menyediakan sistem digital screening otomatis dan pembaruan daftar efek syariah secara berkala. Tujuannya untuk mengurangi screening lag dan meningkatkan kepatuhan syariah. Yang kedua, penguatan sistem pelaporan DPS. Format laporan standar untuk seluruh produk syariah. DPS wajib menyampaikan laporan kepatuhan syariah secara berkala kepada OJK. Ringkasan laporan publikasikan agar investor dapat menilai integritas syariah produk. Tujuannya agar meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Yang kelima, program literasi syariah wajib. Edukasi syariah terstruktur bagi investor baru dan sertifikasi wajib bagi tenaga pemasok produk syariah. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman produk syariah dan mengurangi mis-selling. Yang keenam, standarisasi kompetensi Dewan Pengawasan Syariah. DPS wajib mengikuti pelatihan berkala dan sertifikasi, serta penguatan independensi DPS dalam proses audit. Tujuannya untuk memastikan kualitas pengawasan syariah yang konsisten. Dan yang terakhir, harmonisasi standar syariah secara nasional dan regional, yaitu kerjasama antara lembaga fatwa dan regulator syariah internasional, serta penyusunan pedoman screening bersama dengan negara mayoritas muslim, untuk tujuan memudahkan kolaborasi, menarik investor global, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar syariah internasional. Baik, di sini pertanyaan nomor 8, diskusikan isu
Compliance Risks dalam reksadana syariah, bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan syariah tanpa mengorbankan kinerja investasi? Apakah perlu ada standarisasi global untuk screening syariah? Di mana jawabannya, isu syariah compliance risk atau risiko ketidakpatuhan syariah dalam reksadana syariah adalah risiko di mana ketika kegiatan investasi ataupun portofolio reksadana ternyata mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba, ketidakpastian, maupun judi. Risiko ini bisa muncul karena kesalahan manajer investasi dalam memilih instrumen, keterlambatan pembaruan daftar efek syariah, ataupun perubahan kegiatan usaha emiten yang awalnya halal menjadi tidak sesuai syariah. Jika hal ini terjadi, maka akan menurunkan kepercayaan investor dan merusak reputasi industri reksadana syariah. Di mana untuk mencegah hal tersebut, Dewan Pengawasan Syariah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh aktivitas reksadana tetap sesuai dengan prinsip Islam tanpa mengorbankan kinerja investasi. Yang pertama, melakukan pengawasan dan audit syariah secara rutin terhadap portofolio dan laporan keuangan reksadana untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip Islam. Yang kedua, memberikan panduan dan fatwa yang fleksibel namun tetap sesuai syariah agar manajer investasi bisa mengelola dana secara optimal tanpa melanggar aturan agama. Yang ketiga, menerapkan mekanisme transisi ketika ditemukan pelanggaran, sehingga manajer investasi itu dapat memperbaiki portofolionya secara bertahap tanpa menjual aset secara tergesa-gesa yang bisa merugikan investor. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan investor, di mana agar mereka mengetahui langkah-langkah yang dilakukan DPS untuk menjaga kehalalan dan kinerja investasi. Dengan langkah tersebut, DPS bisa menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan keuntungan investasi, sehingga produk tetap halal, aman, dan menarik bagi investor. Standarisasi global dapat membantu menciptakan keseragaman dan kejelasan bagi investor internasional, serta memperkuat kepercayaan terhadap produk syariah di berbagai negara. Namun, penerapannya itu harus tetap memperhatikan perbedaan interpretasi hukum Islam dan kondisi ekonomi tiap negara. Di mana oleh karena itu, yang ideal bukanlah aturan tunggal, melainkan pedoman umum global yang memberikan standar dasar, sedangkan detail teknis dapat disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing negara. Dengan pengawasan DPS yang kuat dan panduan global yang harmonis, reksadana itu dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai keislaman dan daya saing investasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 9, yaitu desain produk reksadana syariah inovatif yang dapat mengatasi kebutuhan investor muslim seperti keluarga Almira. Jelaskan fitur unik, target market, dan value proposition dari produk Anda. Bagaimana produk Anda dapat bersaing dengan produk existing? Yang pertama, nama produk. Nama produknya yaitu Amanah Family Education dan Retirement Fund atau reksadana syariah untuk pendidikan dan pensiun keluarga. Deskripsi singkat produk reksadana syariah ini dirancang khusus untuk keluarga muslim yang ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sekaligus dengan dana pensiun orang tua dalam satu instrumen. Produk ini mengikuti prinsip syariah, diawasi DPS, serta menggunakan mekanisme cleansing untuk pendapatan non-halal sebagaimana proses yang telah dijelaskan. Tujuannya menyesuaikan kebutuhan keluarga seperti kebutuhan keluarga Almira yang memiliki tujuan keuangan jangka menengah panjang untuk pendidikan dan pensiun. Fitur utama produk yang pertama itu menggabungkan dua tujuan sekaligus, yaitu dana pendidikan anak dan dana pensiun orang tua. Yang kedua, menggunakan strategi investasi bertahap. Pada awal periode porsi saham syariah lebih besar, kemudian beralih ke instrumen lebih aman menjelang tujuan. Yang ketiga, screening syariah ketat dan pembersihan pendapatan non-halal secara rutin sesuai dengan kaidah syariah. Yang keempat, mendukung prinsip ESG syariah. Yang kelima, tersedia fitur auto debit dan untuk pembentukan dana rutin. Yang keenam, edukasi keuangan syariah bagi orang tua dan anak. Dan yang ketujuh, fitur proteksi volatilitas saat pasar turun tajam. Sistem otomatis mengalihkan sebagian dana ke instrumen syariah yang lebih aman seperti sukuk dan pasar uang syariah. Adapun komposisi investasi, yaitu produk ini menggunakan strategi alokasi seperti profil investasi moderat, porsi lebih besar daripada saham syariah dan reksadana campuran syariah pada awal periode. Kemudian porsi besar uang syariah dan sukuk semakin besar mendekati tujuan.
Adapun target marketnya yaitu produk ini menyasar keluarga muslim kelas menengah seperti keluarga Almira yang memiliki prioritas pendidikan dan pensiun, profesional muda muslim yang ingin membangun dana jangka menengah panjang. Ketiga, orang tua muda yang ingin menyiapkan dana pendidikan anak tanpa riba dan investasi haram. Dan yang keempat, investor pemula yang membutuhkan produk yang otomatis dan mudah digunakan. Adapun value proposition yaitu keunggulan produk, yang pertama bebas riba dan sesuai dengan prinsip syariah, yang kedua dengan pengawasan DPS dan prinsip, yang ketiga fokus pada tujuan finansial keluarga muslim seperti pendidikan dan pensiun, yang keempat strategi investasi mengikuti prinsip kehati-hatian dan jangka panjang menengah, yang kelima memberikan edukasi syariah finansial sebagai nilai tambah, yang keenam memudahkan investor pemula melalui fitur auto manage dan auto relevancing, dan yang ketujuh kompetitif karena memadukan pertumbuhan saham syariah dan stabilitas sukuk dan pasar uang syariah. Strategi bersaing dengan produk existing, produk ini unggul karena yang pertama fokus spesifik untuk kebutuhan keluarga muslim bukan hanya untuk investasi umum. Yang kedua menawarkan dua tujuan keuangan dalam satu strategi investasi syariah. Yang ketiga menggunakan pendekatan life cycle semakin aman mendekati tujuan. Yang keempat memadukan syariah dan ESG sesuai tren pasar syariah. Yang kelima memberikan edukasi syariah dan fitur otomatis sehingga mudah dipahami oleh investor muda. Dan yang keenam transparansi prinsip dan laporan kepatuhan syariah meningkatkan kepercayaan. Adapun kesimpulannya yaitu produk Amanah Family Education dan Retirement Fund merupakan inovasi reksadana syariah yang menjawab kebutuhan nyata keluarga seperti keluarga Almira. Produk ini menggabungkan nilai syariah, kenyamanan, edukasi, dan manajemen profesional dengan strategi investasi yang aman, transparan, dan berprinsip syariah. Produk ini mampu bersaing kuat dengan produk reksadana syariah yang ada saat ini. Untuk nomor 10 yaitu bagaimana rencana implementasi investasi syariah keluarga Amira selama 5 tahun ke depan. Yang pertama, aset allocation timeline, yaitu pembagian aset dalam jangka 5 tahun. Yang pertama, berdasarkan profil risiko moderat dengan tujuan jangka menengah 5 tahun, alokasi investasi dirancang agar stabil, halal, dan juga realistis tentunya. Yang pertama, tahun 1 dengan tahun kedua, 30% sebaiknya diinvestasikan pada reksadana pasar uang syariah, sedangkan 50% diinvestasikan pada reksadana campuran syariah, sedangkan sisanya sebesar 20% sebaiknya diberikan pada reksadana saham syariah. Alasannya sendiri yaitu berdasarkan data yang kami dapat dari OJK dan Bariska dari tahun 2024, reksadana pasar uang syariah memiliki fluktuasi paling rendah dengan rata-rata return 4-5% per tahun. Dan risiko hampir nol karena mayoritas berinvestasi di deposito syariah dan juga suku jangka pendek. Sementara reksadana campuran syariah memberikan return stabil 5-7% per tahun dengan volatilitas rendah. Komposisi 50% di campuran memberikan keseimbangan antara pertumbuhan dan juga stabilitas. Selanjutnya di tahun 3-4 dan juga tahun ke-5, 40% sebaiknya diinvestasikan pada pasar uang, 50% saham campuran, dan juga 10% ya ini cukup minoritas yaitu cukup sedikit yaitu pada investasi saham. Alasannya yaitu strategi ini umum diterapkan dalam life cycle investing di mana risiko menurun seiring mendekati waktu pencairan. Data dari Dana Reksa Investment Management 2024 menunjukkan strategi konservatif 5 tahun terakhir mampu menekan risiko hingga 70%. Yang kedua, rebalancing strategi, yaitu strategi penyesuaian portofolio. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan return agar sesuai dengan profil keluarga. Frekuensinya yaitu setiap 3 bulan atau bila ada perubahan nilai aset kurang lebih 5% dari rencana awal metode. Selanjutnya, monitoring mekanisme, yaitu pemantauan dilakukan secara rutin memastikan portofolio tetap sesuai dengan prediksi syariah dengan target 5%. Pemantauan bulanan dengan mengecek kinerja portofolio melalui laporan dan manajer investasi. Selanjutnya, evaluasi tahunan yaitu menilai investasi manajer investasi dan kesesuaian strategi. Berdasarkan laporan OJK tahun 2023, evaluasi tahunan wajib dilakukan oleh setiap investor institusional untuk menjaga prinsip good governance. Yang terakhir, edukasi keluarga. Agar keluarga mampu membuat keputusan investasi yang tepat dan konsisten, perlu dilakukan edukasi pendidikan literasi keuangan syariah yang dengan cara mengikuti pelatihan atau webinar yang diselenggarakan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional (MUI).
Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 23,3%, sehingga peningkatan pemahaman menjadi faktor penting dalam keberhasilan investasi. Pemahaman akad dan risiko juga penting karena keluarga perlu memahami akad investasi seperti wakalah dan muhadharabah serta prinsip risk sharing agar tidak menyamakan dengan profesional. Yang terakhir adalah konsultasi rutin. Berkonsultasi dengan perencana keuangan syariah setiap 6 bulan untuk memastikan strategi tetap relevan dan kondisi keuangan keluarga dan pasar. Sekian dan terima kasih.